Halo semuanya, hari ini aku mau sharing tentang pengalamanku mengurus visa Amerika. Disclaimer dulu ya bahwa aku bukan seorang agen visa, tapi aku pakai jasa salah satu agen visa. Salah satunya karena aku terakhir ke luar negeri itu sekitar 10 tahun yang lalu, jadi itu udah lama banget, dan itu pun ke negara-negara yang nggak pakai visa. Jadi seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, itu kan masuknya nggak perlu pakai visa. Makanya ini pengalaman pertamaku mengurus visa, dan itu harus mengurus visa Amerika yang terkenal. Mungkin agak susah kali ya, makanya aku pakai jasa agen visa ini. Dan aku bisa dapat tips and triknya gimana cara menghadapi interview visa di embassy. Karena aku pakai jasa agen visa, maka dia bantuin pengisian formulir DS-160. Tapi aku tetap cek satu persatu apakah ada kesalahan penulisan nama, alamat, tanggal, nomor, segala macam. Karena itu nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Setelah pengisian formulir, kita submit, kemudian kita dapat virtual account untuk bayar, lalu kita dapat konfirmasi untuk interview seperti ini. Nah, dokumen ini salah satu yang harus dibawa ketika interview. Oh ya, salah satu enaknya pakai agen visa adalah kita bisa latihan wawancara sama dia. Jadi, agen ini akan kasih beberapa pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan ketika nanti interview, kemudian kita belajar untuk gimana cara jawabnya. Kemudian dia juga akan kasih review, apakah jawaban kita udah aman, atau perlu diperbaiki, atau perlu dipoles sedikit, atau mungkin dia kasih saran yang ini nggak perlu ditekankan, tapi yang ini perlu ditekankan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan kita pelajari dari agen. Karena agenku ini udah 4 kali mengurus visa Amerika dan semuanya diterima, jadi dia udah mulai hafal nih kira-kira pertanyaan apa yang biasanya selalu muncul, kemudian dokumen-dokumen apa yang diperlukan, kemudian cara jawabnya yang baik seperti apa, seperti itu. Nah, dia juga kasih info bahwa sebenarnya kita bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Karena interviewer itu, walaupun mereka bule Amerika gitu ya, tapi mereka mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau jawab full dalam bahasa Indonesia, itu juga aman, itu nggak apa-apa. Dan kemarin aku akhirnya juga pakai bahasa Indonesia full ketika interview. Kemudian tentang tiket pesawat. Agenku bilang bahwa tiket pesawat ini nggak mesti ada ketika interview. Jadi pas interview itu kita nggak punya tiket pesawat nggak apa-apa. Misalnya ditanya apakah udah punya tiket atau belum, bilang aja saya belum beli tiket. Tapi kalau misalnya visanya granted, maka saya akan langsung beli tiket. Seperti itu. Satu pertanyaan yang hampir pasti selalu ditanyain di awal wawancara adalah kenapa kamu mau ke US? Apa tujuanmu mau pergi ke sana? Mungkin teman-teman ada yang mau visit saudara, atau ada yang mau liburan, atau ada yang mau sekolah dan lain-lain. Nah, kemarin karena aku kesana itu mau menghadiri wisuda kakak, maka aku langsung kasih undangan dari kakak seperti ini. Jadi ketika dia tanya tujuan ke US mau ngapain, aku langsung kasih dokumen ini sambil bilang bahwa ya saya mendapat undangan dari kakak untuk menghadiri wisuda. Sebenarnya aku siapin juga tuh satu dokumen yang isinya pengumuman dari kampus bahwa akan ada wisuda tanggal sekian-sekian. Tapi akhirnya dokumen itu nggak aku submit. Jadi aku hanya submit undangan yang dari kakak ini. Dia juga nanya apakah di sini kamu ada pekerjaan atau keluarga di sini. Terus aku jawab ya, saya bekerja di sini dan saya punya keluarga di sini, saya punya anak, seperti itu. Dia tanya anakmu umur berapa? Saya bilangnya umur 7 dan 9 tahun. Jadi mungkin penting juga kita meyakinkan mereka bahwa kita ke Amerika bukan untuk bekerja, bukan untuk cari uang, dan kita akan segera kembali ke Indonesia karena kita punya pekerjaan di sini, kita punya keluarga di sini, dan kita nggak akan stay lama di Amerika gitu ya. Kemudian dia juga sempat minta kartu keluarga, mungkin untuk nunjukin bahwa aku dan kakak beneran sibling gitu ya. Tapi kemarin sayangnya aku nggak bawa dokumen itu, bahkan aku nggak kepikiran sama sekali untuk bawa kartu keluarga. Tapi aku jawabnya seperti ini, maaf pak, saya tidak membawa dokumen itu, tapi saya membawa ini, apakah ini bisa membantu? Terus aku kasih dokumen ini. Ini tuh dokumen I-20, Certificate of Eligibility for Non-Immigrant Student Status. Jadi ini dokumen yang diperluin kakak ketika dia kemarin mau mengurus visa student.
sebenarnya nggak nyambung gitu ya, dia mintanya kartu keluarga tapi akhirnya aku kasih dokumen yang lain gitu, tapi ternyata itu bisa diterima juga, dan ketika dia ngecek itu valid, itu benar, ya udah gitu. Penting juga buat teman-teman untuk segera berpikir cepat, kira-kira kalau misalnya ada hal-hal yang di luar rencana gitu ya, kira-kira mau gimana, jawabnya seperti apa. Akhirnya aku dapat kertas ini, kertas putih yang artinya visa kita granted. Kalau dapat kertas pink artinya visa kita ditolak. Kalau dapat kertas kuning artinya ada dokumen lain yang perlu disubmit. Kalau dapat kertas putih artinya visa kita granted. Kalau granted, nanti kita akan dapat email sekitar 3 hari kerja untuk mengambil visa dan paspor kita di VFS Kuningan. Nanti visanya akan ditempel di paspor seperti ini. Dan udah deh jadi visa. Jadi keputusan kamu dapat visa atau enggak itu langsung di saat interview itu. Jadi setelah 3-5 menit interview, kamu akan langsung dapat kepastian apakah visamu granted atau ditolak. Untuk teknis interview sendiri itu yang kemarin aku lakuin ya. Bajunya rapi, kemudian tasnya kecil aja, nggak boleh bawa tas yang besar. Kemudian semua dokumen-dokumen itu ditaruh di folder yang transparan, jadi kayak map gitu yang besar, yang transparan. Jadi kita boleh bawa dokumen apapun ke situ, asal tasnya transparan. Dan HP, dompet segala macam ditaruh di tas yang kecil. Tapi nanti HP itu akan dititipkan gitu ya, nggak boleh bawa HP ke dalam ruang interview. Kemudian kita nggak bisa bawa kendaraan sendiri juga ke sana karena nggak ada parkirannya. Jadi yang kemarin aku lakuin adalah aku parkir di hotel di sekitar sana, kemudian pindah ke embassy itu menggunakan taksi online. Oke, segitu aja sharingnya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau pengen minta didetailin lagi dokumen-dokumennya seperti apa, nanti bisa DM aja, nanti aku coba jawab ya. Oke, semoga lancar persiapan pengurusan visanya. Good luck!